Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak dalam acara Dawuh Guru Jilid 3 ya. Kali ini kita akan membahas dengan tema merajut ukhuwah dengan silaturahmi. Indahnya berbagi, berkahnya kebersamaan. Nah, ini untuk tujuan daripada silaturahmi anak-anak semuanya. Yang pertama yaitu memperkuat pemahaman tentang pentingnya silaturahmi dalam Islam. Kemudian yang kedua, itu bisa mendorong umat Islam, umat Muslim untuk senantiasa menjaga dan mempererat tali silaturahmi. Nah, bisa juga menumbuhkan rasa persaudaraan dan kepedulian antar sesama. Nah, ini ya anak-anak, dalam materi dakwah ini untuk keutamaan silaturahmi itu terdapat di dalam Quran ya, menjelaskan Quran surat An-Nisa ayat 36. Wa insyaallah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa budullaha wa la tusriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidil qurba wa yatama wal masyakini wal jarizina qurba wal jaril junubi was sabihin bil junbi wa banis sabili wa ma malakat aimanukum innallaha la yuhibbul man kana muhtala faghfura, yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu bersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, kemudian ibnu sabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Itu ya untuk Qurannya. Kemudian untuk hadis riwayatnya dari Bukhari dan Muslim itu juga menyebutkan bahwa barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan diperpanjang umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Ya, hal ini bisa menjelaskan bahwa silaturahmi itu sangatlah suatu amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Adapun beberapa manfaat silaturahmi anak-anak ya. Itu bisa, yang pertama bisa mendatangkan rezeki dan keberkahan, itu manfaatnya. Kemudian bisa juga menghapus dosa dan kesalahan. Kemudian bisa memperpanjang umur, wa insyaallah. Kemudian bisa menenangkan hati dan pikiran. Nah, bisa juga meningkatkan rasa persaudaraan dan kepeduliannya. Nah, itu ya. Untuk menjaga dan mempererat silaturahmi, kita yang pertama bisa mengunjungi misalnya sanak saudara, tetangga, teman-teman secara berkala. Mengunjungi sanak saudara itu berarti utamakan saudara dulu ya, ke rumah budenya, ke rumah pakliknya. Nah, itu sama dengan silaturahmi, ke rumah neneknya itu juga ya. Kemudian yang kedua, menyapa dan memberi salam ketika bertemu. Jadi ini anak-anak pembiasaan menyapa. Nah, itu ya di sekolah kan juga diajarkan. Setiap kalian bertemu Bapak Ibu guru, bertemu Bapak kepala sekolah, ya, siapa aja silakan menyapa. Itu sama dengan doa, ya. Assalamualaikum. Si jawab Waalaikumsalam, ya. Kalau lebih lengkap lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu ya. Nah, itu contoh dari salamnya. Yang ketiga, menanyakan kabar dan membantu jika ada yang membutuhkan. Nah, ini ya. Jadi
ketemu teman lama seperti itu, misalnya teman SD gitu ya, kabarnya gimana? Ternyata butuh bantuan apa? Sepedanya rusak, dia butuh sepeda. Nah, kita kalau ini bisa membantu, itu ya contohnya. Itu sama dengan menjalin silaturahmi. Memberikan hadiah bingkisan, nah itu juga bisa, tidak apa-apa. Jadi misalnya eh kamu saat ada temenmu ulang tahun, nah itu juga bisa, itu kasih hadiah coklat kayak ya seperti itu. Oke, bisa juga memanfaatkan kesalahan dan tidak menyimpan dendam. Itu yang harus kita kita sering lakukan. Ini kadang-kadang kalau mau yang nomor 5 ini kadang ini susah memaafkan gitu ya. Itu kadang susah. Masih dendam. Nah, itu tidak baik ya. Jangan disimpan dalam hati. Menjaga komunikasi yang baik melalui telepon, pesan singkat. Gitu. Kemudian bisa juga dengan media sosial. Nah, ini anak-anak. Ini yang paling penting adalah di media sosial. Zaman sekarang itu kalian sudah Pak Bamajari di dalam dampak sosialnya di media sosial. Ya, kalau dalam memberikan suatu media sosial berupa TikTok atau berupa YouTube dan sebagainya, silakan bermedia yang baik ya. Jangan sampai kamu ingin viral saja, tetapi yang disampaikan adalah hal-hal yang menyangkut dan merugikan orang lain. Itu akan berdampak yang baik. Tidak akan menjadi silaturahmi yang baik, tetapi akan menjadi fitnah. Nah, akhirnya bermasalah juga di ranah hukum, gitu ya. Kemudian mengadakan acara silaturahmi, nah itu ya. Kalian seperti reuni SD, gitu ya. Kan sekarang kan reuni SD, reuni TK kalau perlu, ya itu ya. Boleh. Nah, reuni SMP kan belum. Nah, itu kan reuni SD, gitu ya. Itu sama kalau untuk kalian semuanya. Oke. Contoh dari kehidupan sehari-hari, ya, anak-anak ya. Itu menjenguk orang sakit itu penting, ya. Ini saya kalau dulu jadi wali kelas itu mesti mesti kita canangkan bila ada teman-teman kita yang sakit lebih dari 3 hari. Nah, lebih dari 3 hari itu kita jenguk. Nah, itu merupakan silaturahmi yang tidak akan terlupakan. Dan itu sudah Pak Bam terapkan, ya. Jadi kalau ada teman-teman kamu sekarang ada yang sakit 3 hari, silakan perwakilan kelas datang ke sana. Nggak usah banyak-banyak, perwakilan aja. Kemudian nggak usah bawa uang, ya. Kita nggak usah bawa apa-apa, nggak apa-apa. Kalau perlu ya cuma bawa jajan aja, misalnya roti dan sebagainya, urunan bareng-bareng, menjenguk teman-teman yang sakit. Itu yang pembiasaan yang baik untuk menjalin silaturahmi sesama di kelas, itu ya. Kemudian yang berikutnya, untuk mengunjungi tetangga, misalnya kamu punya tetangga di sekitar rumahnya, itu bermain di tetangganya, itu juga termasuk salah satu silaturahmi, ya. Kemudian ada punya hajat, nah itu juga datang, nah itu juga silaturahmi, ya. Kemudian memberi bantuan, ya, kepada orang yang membutuhkan atau yang mendapat musibah. Nah, itu juga dalam bentuk silaturahmi, ya. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial lingkungan, nah, kerja bakti, nah itu ya, itu juga termasuk salah satu silaturahmi. Itu ya Nana ya, itu ya contoh dari beberapa kehidupan sehari-hari. Nah, ini tambahan aja tentang hadis-hadis yang mendukung tentang silaturahmi. Ini perintah silaturahmi. Itu mengutip dari buku Janji Sukses karya Dinil Abrar Sultani dan kawan-kawan. Ya, ini ada perintah untuk bersilaturahmi tercantum dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ayub Al-Ansyari. Ya, artinya itu beribadahlah pada Allah dengan sempurna, jangan syirik. Nah itu. Dirikanlah sholat
tunaikan zakat dan jalilah silaturahmi dengan orang tua dan saudara. Hadis riwayat Bukhari. Nah, seperti itu ya. Jadi silaturahmi ada di mana-mana. Kemudian yang kedua, ada lagi hadis yang menunjukkan bila kita memutuskan silaturahmi. Nah, bila kita memutuskan silaturahmi, tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan balasannya bagi para pelakunya di dunia bersama dosa yang disimpan untuk di akhirat daripada perbuatan zalim dan memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi anak-anak jangan sampai memutuskan silaturahmi ya, anak-anak ya. Saling kita harus datang lebih dahulu kalau lebih baik, saling memaafkan. Itu ya. Kemudian ini ada Rasulullah SAW bersabda bahwa hakikat orang yang menyambung silaturahmi itu bukan orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan. Akan tetapi, ya, ia yang apabila silaturahminya putus, nah ini ya, apabila silaturahmi putus, bergegas menyambungnya. Nah, kalau hadis riwayat Bukhari, dalam arti misalnya kamu satru, ya segera wawuh. Nah, kalau bahasa Jawa kayak gitu ya. Itu yang ngajak itu dapatnya malah lebih besar daripada yang diajak, gitu ya. Gitu ya. Royoan minta maaf. Nah, gitu ya. Dalam riwayat lain ada Aisyah juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kekerapan ini terjadi berada di arsy ya. Siapa yang menyambungku, niscaya Allah akan menyambungkan kepadanya kebaikan. Nah, berarti menyambung itu berarti ya itu seperti itu. Jadi selalu bersilaturahmi, menyambung silaturahmi. Nah, itu Allah juga akan menyambung kepadanya kebaikan. Dan siapa yang memutusku, ya berarti memutus silaturahmi, maka Allah juga akan memutus darinya sebuah kebaikan. Gitu ya channelnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, itu beberapa hadis yang sangat mendukung untuk silaturahmi. Oke, anak-anak semuanya, di akhir acara ini Pak Bam pesan bahwa silaturahmi itu merupakan kunci, ya, kunci untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai. Itu ya, semuanya dimanapun berada. Nah, ini seluruh umat manusia, seluruh umat muslim di dunia, itu kalau sering bersilaturahmi, itu akan senantiasa menjaga dan mempererat semuanya tali silaturahmi di dunia. Tidak akan adanya peperangan, tidak ada ya, tidak ada. Itu ya. Semoga dengan adanya silaturahmi Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan semoga dakwah kali ini bermanfaat bagi kalian semuanya tentang pentingnya ukhuwah Islamiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.